ulang ya. Kenapa muncul perbedaan fatwa antara yang membolehkan pemilu dengan yang tidak membolehkan pemilu? Latar belakangnya adalah menilai apakah sebatas terlibat dalam pemilu termasuk di antara mendukung demokrasi ataukah tidak mendukung demokrasi. Dalam hal ini ada dua sudut pandang. Bagi sebagian ulama yang membolehkan pemilu, ikut terlibat dalam pemilu, mereka mengatakan sebatas ikut nyoblos, ikut milih ketika pemilu, tidak termasuk mendukung demokrasi. Dan sebagian ulama yang mengatakan bahwa ikut pemilu nggak boleh, mereka menganggap bahwa ikut pemilu bagian dari mendukung demokrasi. Dan insya Allah nanti akan kita bahas lebih rinci mengenai hal ini, agar nanti kita bisa punya benang merah dari dua pendapat ini, mana yang lebih mendekati. Tayyib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaca pada kondisi yang pernah dialami oleh Khulafaur Rasyidin. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar sepeninggal beliau kita mengikuti sunnahnya siapa? Khulafa ar-Rasyidun. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid." Kalian wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Disebut dengan rasyidun dan disebut dengan al-mahdiyun. Apa bedanya? Ar-rusydu lawannya al-ghayyu. Sedangkan al-mahdi itu dari kata al-huda, lawannya adalah ad-dhalal. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka al-huda lawannya ad-dhalal. Sedangkan ar-rusydu lawannya al-ghayyu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sungguh telah jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayyu. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan al-huda? Al-huda maknanya adalah ilmu yang benar, pemahaman yang benar. Maka orang yang punya pemahaman yang benar, berarti dia adalah manusia yang punya al-huda. Orangnya disebut al-mahdi. Sedangkan ar-rusydu adalah orang yang tindakannya, amaliyahnya, perbuatannya sama dengan ilmunya. Dia tahu ini benar dan dia amalkan kebenaran itu. Maka perbuatannya lurus sesuai dengan pemahaman benar yang dia miliki. Maka dan orangnya disebut ar-rasyidun. Maka al-mahdi war-rasyid, orang yang mendapatkan al-huda dan mendapatkan ar-rusydu, sinkron antara ilmu dan amal. Dan itulah kondisi para sahabat. Mereka belajar kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Lalu mereka wujudkan dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Sehingga sinkron antara al-ilmu dengan amal. Lawan dari ini adalah bagi orang yang mengetahui ilmu dan kebenaran, tapi tidak dia amalkan. Bahkan perbuatannya bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinannya, apa yang dia ketahui. Maka orang ini disebut al-maghdub, sebagaimana karakternya Yahudi. Sehingga Yahudi paham tentang isi Taurat, paham tentang isi Alkitab, dan mereka tahu kalau di situ ada keterangan tentang kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka menyembunyikannya, mereka tidak mau mengajarkannya, tidak mau menampakkannya. Bahkan mereka mengambil sikap yang bertentangan dengan itu, sehingga ketika mereka tahu, mereka justru menjadi manusia terdepan dalam menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka mereka disebut oleh Allah dengan al-maghdub. Yang kedua, orang yang tidak punya al-huda. Sehingga saat dia tidak punya al-huda, dia tidak punya pemahaman yang lurus, karena dia nggak punya ilmu. Maka keyakinannya, keyakinan yang rusak, akidahnya, akidah yang rusak, karena dia tidak punya ilmu. Dan orang seperti ini disebut dengan ad-dhal. Jamaknya dhalun atau dhalin.
Sehingga ketika orang tidak punya ilmu, maka status dia adalah ad-dhal, orang yang menyimpang. Baik. Keseimbangan antara al-huda war rusydu terjadi pada manusia yang menjadi muridnya Rasulullah SAW. Dan puncaknya ada pada 4 orang, mulai dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau terpilih melalui apa? Melalui musyawarah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat di hari Senin dan dimakamkan di malam Rabu. Sehingga ada selisih sekian hari. Kenapa ada penundaan? Bukankah ketika ada orang meninggal disyariatkan adalah secepatnya dimakamkan? Apalagi ini seorang nabi. Jawabannya adalah karena ketika Nabi SAW wafat, beliau belum menunjuk pengganti. Dalam posisi ketika beliau belum menunjuk pengganti, maka masyarakat ketika itu sempat terjadi kebingungan. Siapa yang akan menggantikan untuk menjadi pemimpin kaum muslimin? Lalu orang Ansar berkumpul. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Dan tempat ini sampai sekarang masih diabadikan. Kurang lebih berjarak 500 meter dari Masjid Nabawi ke sebelah barat. Di situ ada sebuah kebun dan ditulisi Saqifah Bani Sa'idah. Orang Ansar mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saat mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, mereka menyatakan bahwa kita akan menunjuk pemimpin di kalangan Ansar. Karena kita tinggal di Madinah, maka harus ada pemimpin dari penduduk asli Madinah. Disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat muhajirin. Lalu disampaikan sebuah hadis kepada mereka. Al-imamatu min Quraisy. Yang boleh jadi pemimpin hanya dari Quraisy. Padahal waktu itu orang Ansar sudah mengusulkan kepada muhajirin. Lana imam, walakum imam. Kalian punya pemimpin, dan kita punya pemimpin. Andaikan usulan ini disepakati, dengan asas bahwa orang punya kebebasan berpendapat, dan suara mayoritas bisa diambil, maka kaum muslimin pecah sejak wafatnya Nabi SAW. Walhamdulillah. Baik hatinya orang Ansar. Mereka buang yang namanya fanatisme kelompok. Walaupun mereka tinggal di Madinah dan dipimpin oleh orang Mekah, muhajirin, pendatang, tapi mereka rela untuk menyerahkannya. 4 Khulafaur Rasyidin, bahkan raja yang pertama setelah Khulafaur Rasyidin yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, semuanya berasal dari Quraisy. Bahkan Bani Umayyah, mereka adalah Quraisy. Sehingga orang Ansar yang menjadi pusat peradaban Islam ketika itu sama sekali nggak kebagian. Karena mereka bukan tipe manusia yang haus dengan kekuasaan, yang selalu mencari kekuasaan. Walaupun mereka nggak dapat, yang penting suara kaum muslimin satu dan pemimpinnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW, mereka rela untuk menyerahkannya. Akhirnya dari Saqifah Bani Sa'idah, mereka kemudian setelah mendapatkan pengarahan, lalu mereka menyepakati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka digelarilah Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar memimpin kurang lebih selama 2 tahun. Lalu beliau sakit. Beliau meninggal dalam kondisi sakit. Beliau tidak meninggal karena dibunuh, beliau tidak meninggal karena perang, tapi beliau meninggal karena sakit. Yang kondisinya berbeda dengan 3 Khulafaur Rasyidin setelahnya. Maka pada waktu Nabi SAW berada di Bukit Uhud, beliau bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena di atas Uhud ada manusia terbaik. Uhud bergetar. Nabi SAW menginjakkan kakinya dan mengatakan, Uthbut ya Uhud, fa inna ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud. Di atasmu ada seorang nabi, ada siddiq, dan ada 2 orang yang mati syahid. Dan yang dimaksud 2 orang yang mati syahid adalah Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak disebut oleh Nabi SAW sebagai syahid.
dan derajat beliau lebih tinggi dibandingkan syahid, yaitu Siddiq. Karena posisi Siddiq di urutan setelah Nabi. Posisi As-Siddiq di urutan setelah Nabi. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di kalangan para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang soleh. Sehingga posisi Siddiq di bawahnya para nabi. Abu Bakar tidak disebut oleh Nabi SAW sebagai syahid. Yang disebut syahid adalah Umar dan Utsman. Maka beliau ketika memimpin, wafatnya bukan karena dibunuh, wafatnya bukan karena perang, tapi wafatnya beliau karena sakit. Ketika beliau sakit, beliau mewasiatkan adanya waliul ahdi. Adanya waliul ahdi, menunjuk pengganti. Dan yang ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu anhu. Maka posisi Umar menjadi khalifah bagi kaum muslimin dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Sehingga ini menjadi salah satu di antara metode dalam penetapan pemimpin berikutnya, bahwa pemimpin berikutnya ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Yang disebut dengan waliul ahdi. Disebut dengan waliul ahdi. Dari sini kita telah mengenal adanya dua metode yang diajarkan dalam agama kita tentang bagaimana cara menunjuk pemimpin. Pertama melalui musyawarah, dan itu adalah Abu Bakar. Dan yang kedua melalui al-ahdi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Sampai akhirnya beliau terbunuh. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan menggunakan hanjarah, dengan menggunakan belati yang bermata dua dan pegangannya ada di tengah. Ini pegangan, samping kanan kirinya berisi mata pisau. Pada waktu beliau salat subuh, ngimami salat subuh, Abu Lu'lu'ah al-Majusi dia menikam Umar. Sampai akhirnya Umar radhiyallahu anhu terjatuh dan beliau menarik Abdurrahman bin Auf untuk menjadi pengganti sebagai imam. Dan ada banyak sahabat yang berusaha untuk menangkap Abu Lu'lu'ah. Tapi karena senjata masih ada di tangannya, dia pun menusuk banyak orang dan kurang lebih ada 7 atau 8 sahabat yang juga meninggal dalam peristiwa itu. Bersama dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada beberapa sahabat yang juga turut terkena jadi korban, sampai pada posisi ketika ini berbahaya, salah satu sahabat melepas burnus. Tahu burnus? Seperti jaket hoodie yang ada tutup kepala. Dia lepas burnusnya, kemudian dilemparkan ke Abu Lu'lu'ah. Dalam keadaan ketika Abu Lu'lu'ah nggak bisa bergerak, dia menyembelih dirinya sendiri. Sehingga dia mati bunuh diri. Sebagai orang kafir yang telah membunuh pejuang Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai dalam keadaan Umar sakit parah karena sobek perutnya ketika diberi susu keluar dari ususnya. Susu itu keluar dari ususnya. Dan beliau bertanya, "Man qatalani?" Siapa yang membunuhku? Maka dijawab, Abu Lu'lu'ah Ghulamul Mughirah. Dia adalah Abu Lu'lu'ah, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati fi qauli rasulih." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan cita-citaku sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena yang membunuhnya adalah orang Majusi, orang kafir. Maka Umar merasa bahagia sebab pembunuhnya non-muslim, sehingga status beliau sebagai syahid telah dikabulkan oleh Allah. Dalam posisi beliau sakit parah, bertahan 3 hari beliau hidup dari sejak beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Terjadilah khiwar, terjadilah banyak dialog antara Umar dengan beberapa sahabat yang ada di sekitarnya. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu setelah diberi pesan oleh seorang dokter, oleh seorang tabib, "I'hadiyya Amirul Mukminin." Kamu harus menunjuk pengganti wahai Amirul Mukminin. Maka kemudian Umar radhiyallahu anhu menunjuk 4 orang yang semuanya adalah al-mubasysyarun bil jannah. Semuanya adalah manusia-manusia yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas,
Abdurrahman bin Auf, Utsman dan Ali, Zubair ibn Awam, dan Talhah al-Khair ibn Ubaidillah. 6 sahabat yang semuanya adalah al-mubasysyarun bil jannah. Baik. Dari 6 sahabat ini, pertama yang menyerahkan urusannya adalah Sa'ad. Sa'ad kemudian menyampaikan kepada Abdurrahman, saya ikut Anda. Apapun yang Anda putuskan, saya ikut. Maka Sa'ad keluar dari 6 ini. Lalu Talhah bin Ubaidillah dengan Az-Zubair bin Awam mengembalikan kepada Utsman dan Ali. Talhah menunjuk Utsman, Zubair menunjuk Ali. Sehingga tinggal 3. Abdurrahman, Utsman, dan Ali. Kemudian Abdurrahman memimpin, lalu beliau mengatakan kepada Utsman dan Ali, siapapun di antara kalian berdua yang menyerahkan urusannya kepada pasangannya, akan saya tunjuk. Sehingga kalau Utsman mengatakan, biarlah Ali yang jadi khalifah, maka Utsman yang ditunjuk. Kalau Ali mengatakan, biarlah Utsman yang jadi khalifah, maka Ali yang ditunjuk. Fasakata syaikhan. Maka 2 sahabat ini diam. Siapa yang menunjuk temannya, akan ditunjuk. Udah? Tinggal 2 sahabat, mengerucut pada 2 sahabat, yaitu Utsman dan Ali. Abdurrahman sebagai pemimpin majelis ketika itu. Kemudian beliau ingin menentukan siapakah yang lebih berhak untuk menggantikan Umar, Utsman ataukah Ali. Salah satu di antara metode yang digunakan oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu adalah meminta pertimbangan kepada penduduk Madinah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat, wa jalasa Abdurrahman salasata ayyamin yas'alul muhajirin wal ansar hatta qala. Abdurrahman menunda pemilihan antara Utsman dan Ali. Siapakah yang akan ditunjuk? Beliau tunda selama 3 hari. Penetapan Abdurrahman untuk apakah Utsman atau Ali ditunda selama 3 hari. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman selama 3 hari? Beliau keliling ke kota Madinah, mendatangi setiap rumah muhajirin dan ansar, wa yas'aluhum, dan bertanya kepada mereka. Tanya, kalau kalian dihadapkan pada 2 pilihan untuk jadi pemimpin yang lebih kalian cocok, Utsman ataukah Ali? Kata Abdurrahman bin Auf, wallahi ma taraktu baitan min buyutil muhajirin wal ansar illa wa sa'altuhum fama ra'aituhum ya'diluna bi Utsman ahada. Demi Allah, aku tidak meninggalkan satu rumah pun di antara rumah muhajirin dan ansar. Dan aku bertanya kepada mereka, siapakah yang akan mereka pilih antara Utsman dan Ali? Tidak ada satupun di antara mereka yang keluar dari Utsman. Tidak ada satupun di antara mereka yang keluar dari Utsman. Baik. Artinya, di kalangan penduduk Madinah, ketika ditanya oleh Abdurrahman, jawaban mereka cuma ada 2 kemungkinan. Saya terserah, mau Utsman silahkan, mau Ali silahkan. Berarti dia milih Utsman nggak? Milih. Yang penting pokoknya kalau nggak Utsman ya Ali, bebas. Mau Utsman boleh, Ali boleh. Ini pilihan jawaban pertama. Pilihan jawaban yang kedua, saya lebih milih Utsman. Tapi dia tidak memilih Ali. Kata Abdurrahman, tidak ada satupun rumah yang saya tanya, kamu lebih milih siapa? Utsman ataukah Ali? Fama ra'aituhum ya'diluna bi Utsman ahadan. Aku tidak melihat ada seorang pun yang meninggalkan pilihan Utsman. Artinya mereka lebih menyukai posisi Utsman. Baik. Dari sini kita dapat pelajaran. Sebatas memilih itu tidak sama dengan prinsip demokrasi. Karena sahabat tidak mengenal prinsip seperti ini. Mereka tidak mengenal model prinsip demokrasi. Sehingga apa yang mereka lakukan seperti ini, sebatas memilih. Memilih apa? Mana yang lebih baik. Dan memilih yang lebih baik kembali kepada masing-masing masyarakat.
Menurut dia dengan pertimbangannya, saya lebih memilih A dibandingkan B. Saya lebih memilih C dibandingkan D. Dia berhak untuk itu. Karena sebatas memilih tidak sama dengan mengikuti prinsip demokrasi. Dipahami ya? Inilah yang menjadi asas sebagian di kalangan ulama yang mengatakan bahwa jika kita tidak menganggap demokrasi itu bagian dari Islam karena dia bukan syura, namun sebatas ikut pemilu, kemudian saya milih A, saya milih B, atau milih mana paslon yang saya sukai, yang saya anggap dia lebih baik, tidak sama dengan mendukung demokrasi. Dipahami ya? Baik. Nah, dari sini saya akan beralih dengan membacakan beberapa fatwa yang pernah disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah pemilu. Terlepas dari kondisi demokrasi yang tadi kita sampaikan, orang ketika pemilu ini termasuk program negara. Termasuk program negara. Sehingga kalau sampai ada orang yang dia mengkampanyekan untuk tidak ikut pemilu, kampanye golput, ngajak masyarakat untuk golput, berarti dia dianggap sebagai orang yang membatalkan program, melawan program negara. Dan ini kriminal di negara kita. Nah, tapi kalau ada orang yang nggak milih, tanpa dia mengajak orang lain dan tanpa mengkampanyekan, itu urusan pribadi. Sehingga kalau misalnya di sini ada sekian pasangan, ada belasan caleg, ada puluhan calon-calon yang hampir semuanya kita nggak kenal. Karena nggak kenal, kita malas untuk milih. Saya mau milih siapa? Semua ini orang yang tidak saya kenal dan saya nggak tahu harus milih siapa. Akhirnya dia tinggalkan semua. Jika itu sifatnya hanya urusan pribadi dia atau aktivitas pribadi dia, dia tidak ngajak yang lain, maka itu kembali kepada pribadinya. Itu pilihannya. Sudah? Karena itu kajian ini, forum kajian ini bukan dalam rangka untuk mengkampanyekan anti pemilu, bukan. Tapi kita sedang mendudukkan apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika menghadapi pemilu. Baik. Terlepas dari pembahasan masalah demokrasi yang tadi kita sampaikan, kita beralih kepada masalah pemilu. Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan apakah ikut pemilu termasuk mendukung demokrasi yang tidak disepakati dalam Islam. Sebagian ulama mengatakan ikut pemilu, terlibat dalam pemilu, walaupun hanya sebatas sebagai pemilih, orang yang nyoblos, dia tidak menjadi panitia, dia tidak terlibat dalam perhitungan, tidak terlibat dalam aktivitas pemilu, hanya sebagai pemilih. Masuk dalam kategori mendukung praktek demokrasi. Dan di antara yang tegas menyatakan demikian, contohnya adalah Syekh Muhammad Al-Imam, yang beliau punya buku khusus tentang hukmul intikhabat, hukum tentang masalah pemilu. Dan buku intikhabat yang beliau tulis ini termasuk di antara buku yang cukup terkenal, sering dijadikan sebagai rujukan ketika pembahasan yang mengangkat masalah demokrasi dan pemilu. Baik, Syekh Muhammad Al-Imam, beliau ulama Yaman. Muridnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian yang kedua, sebagian ulama menilai bahwa sebatas memilih tidak sama dengan mendukung demokrasi. Sehingga memilih bukanlah termasuk perbuatan yang dianggap bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Karena itu memilih kembali kepada apa yang paling maslahat bagi kaum muslimin. Nah, kalau misalnya di antara sekian calon, menurut kita potensi baiknya kita nggak tahu. Tapi yang ada adalah potensi buruknya misalnya. Maka kemudian saat memilih, latar belakangnya adalah pilih yang kira-kira potensi buruknya paling kecil. Sebagaimana kita memilih apa yang potensi baiknya paling besar. Kita sangat yakin para sahabat ketika dihadapkan pada pilihan antara Utsman dan Ali, berarti mereka milih yang mana?
yang lebih baik potensi kebaikannya. Begitu ya? Yang lebih baik potensi kebaikannya. Kejadian yang dialami oleh kaum muslimin di India kurang lebih sekian tahun yang lalu. Mungkin itu pemilu yang terakhir. Karena sekarang presidennya atau perdana menterinya belum ganti. Ada dua calon yang besar ketika itu. Calon pertama, dia tidak mengganggu kaum muslimin. Dia tidak memiliki permusuhan yang keras terhadap kaum muslimin. Calon yang kedua, dia memiliki permusuhan yang keras bagi kaum muslimin, bahkan dalam kampanye-kampanyenya dia sering menyebutkan, nanti kalau saya terpilih saya ingin memberikan tekanan yang besar bagi kaum muslimin. Beberapa mahasiswa India yang kuliah di Madinah, yang kuliah di Saudi dan beberapa negara-negara Islam yang lain, mereka minta fatwa kepada para ulama. Dan banyak sekali ulama yang memfatwakan, pilih calon, ini sama-sama non-muslim, sama-sama orang Hindu. Baik calon pertama maupun kedua, sama-sama Hindu. Pilih calon yang madorotnya lebih ringan bagi kaum muslimin. Kalau diharapkan kebaikannya, mungkin nggak ada. Bagi kaum muslimin, mungkin nggak ada. Tapi kalau dihindari madorotnya, pilih madorot yang lebih kecil. Sehingga memilih pertimbangannya adalah maslahat. Dan dalam pertimbangan maslahat, kita bisa membuat pertimbangan. Ma huwa aslah wa ma huwa aqallu dararan. Apa yang lebih maslahat dan apa yang lebih kecil madaratnya. Sehingga kalau pertimbangannya, Pak, di antara para calon menurut saya tidak ada potensi baiknya yang bisa kita dapatkan. Baik. Dari sekian calon, Anda kira-kira bisa mengenali potensi buruknya? Oh, mungkin. Ini barangkali lebih berbahaya daripada ini, misalnya ya. Misalnya. Maka gunakan pertimbangan yang kedua. Sebagaimana fatwa yang tadi disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan pemilu di India, dia memilih dengan pertimbangan memilih calon yang lebih kecil madaratnya. Dengan memilih semacam ini, kita mengharapkan semoga kegiatan dakwah kaum muslimin dan aneka aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu tidak diganggu. Mungkin mereka tidak punya kepentingan dengan politik. Siapapun pemimpinnya tidak akan direbut. Kata kita, karena Islam mengajarkan prinsip, kita harus taat kepada ulil amri. Namun saat dalam proses penentuan itu, pemilihan itu, maka kita memilih mana yang lebih kecil madaratnya atau yang lebih besar maslahatnya. Selanjutnya, saya bacakan di sini beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Fatwa yang pertama, fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang hukum al-intikhabat, hukum pemilu, bagaimana terlibat dalam pemilu. Kata beliau, ana ara, menurut saya, beliau kembalikan kepada pribadinya. Beliau tidak bicara atas nama syariat, tapi beliau kembalikan kepada pribadinya. Dan orang diperbolehkan untuk beristihad yang dikembalikan kepada pribadinya. Beliau mengatakan, ana ara, menurut saya, annal intikhabat wajibah, bahwa ikut pemilu bisa jadi wajib. Yajibu an nu'ayyina man nara anna fihi khaira. Kita wajib memilih orang yang kita anggap dia lebih baik. Li'annahu idza taqa'asa ahlul khair man yahillu mahallahum. Karena kalau semua orang baik itu mundur, tidak ikut terlibat dalam hal ini, maka siapa yang nanti akan menduduki posisi sayahillu mahallahum ahlu syarri. Yang nanti akan menduduki posisi adalah ahlu syarr, orang yang punya potensi keburukan. Awin nas as-salabiyun alladzina ma indahum khairun wala syarr. Atau orang yang posisinya negatif, di mana dia mungkin tidak punya prestasi kebaikan, meskipun bisa jadi dia tidak mengganggu kaum muslimin. Atba'u kulli na'ikin labudda an nakhtara
man narahu salihan. Yang nanti hanya mengikuti orang-orang yang mungkin di depan, tapi padahal dia adalah seorang preman, maka sebaiknya kita milih orang yang lebih baik di antara mereka. Orang yang kita anggap sebagai orang yang saleh. Baik. Fa'idha qala qail. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Fa'idha qala qail. Kalau ada orang yang berkomentar, ikhtarna wahidan, lakin aglabul majlis ala khilafi dzalik. Kalau kita pilih satu, tapi dominan masyarakat berbeda dengan pilihan kita. Qulna, maka bisa kita jawab, kata Syekh Utsaimin, la mani'a, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha. Hadzal wahid idza ja'alallahu fihi al-barakah wa alqa kalimat al-haqqi fi hadzal majlis sayakunu laha ta'thirun wala budda. Kalau kita berhasil menghasung satu orang yang baik di parlemen, walaupun dia minoritas, satu orang ini jika kemudian Allah berkahi dirinya sehingga dia bisa menyampaikan kalimatul haqqi di majelis tersebut, sayakunu laha ta'thir, bisa jadi dia bisa memberikan pengaruh wala budda di majelis tersebut. Pasti dia akan bisa memberikan pengaruh. Lakin alladhi yanqusuna as-sidqu ma'allah na'tamidu 'ala al-umuri al-madiyah al-hissiyah wala nandur ila kalimatillahi azza wa jalla. Namun terkadang kejujuran kita di hadapan Allah itu berkurang, sehingga kita terlalu bersandar kepada sebab material tapi tidak bertawakal kepada Allah. Maka dalam proses seperti ini, kadang kan orang terlalu bersandar kepada elektabilitas, misalnya potensi siapa yang nanti kita akhir akan menang, melihat survei sementara, dan seterusnya. Lalu kemudian orang merancang kira-kira siapa yang nanti akan menang, terlalu bersandar kepada sebab materi, dan jarang yang bersandar kepada, yang bertawakal kepada Allah. Maka dukung usaha kita. Kepentingan kita dari seperti ini adalah yang penting kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa menyelenggarakan majelis talabul ilmi tanpa diganggu, itu kepentingan kita. Kita tidak punya kepentingan dengan yang namanya perebutan politik. Namun saat kita memilih, iringi dengan bertawakal kepada Allah. Semoga orang yang saya pilih betul-betul nanti bisa mendukung kegiatan dakwah, misalnya memberi ruang yang baik bagi kegiatan belajar kaum muslimin dan seterusnya. Baik. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini disampaikan oleh beliau dalam Liqa'at al-Babil Maftuh. Liqa'at al-Babil Maftuh itu adalah forum tanya jawab yang beliau selenggarakan bersama para tulabul ilmi, bersama para mahasiswa dan para pelajar yang ada di sekitar beliau. Selanjutnya, berikutnya kita beralih kepada fatwa yang pernah disampaikan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah yang waktu itu masih diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah pernah mendapatkan pertanyaan berkaitan dengan kasus yang ada di Aljazair. Dan Aljazair termasuk negara yang berasas demokrasi. Pertanyaan disampaikan, kama ta'lamun indana fil Jazair ma yusamma bil intikhabat at-tashri'iyah. Sebagaimana yang Anda ketahui, kami di Aljazair akan menyelenggarakan pemilihan legislatif. Hunaka ahzabun tad'u ilal hukmi asy-syar'i. Ada banyak partai yang menghasung hukum syariat. Misalnya partai itu punya asas Islam, ya. Karena ada partai yang asasnya Pancasila, ada partai berasas Islam. Dan dulu seperti ini banyak. Ini kasusnya di Aljazair. Wa hunaka ukhra la turidul hukmal islami. Dan ada partai yang lain yang mereka tidak mau menghasung hukum Islam. Fama hukmun nakhib
ala ghairil hukmil islami ma'annahu yusalli. Apa hukumnya kalau ada orang yang nyoblos partai yang tidak menghasung Islam, sementara dia salat? Fa'ajabu, kita dengarkan jawaban Lajnah Daimah. Yajibu 'alal muslimin fil biladillati la tuhkamu syariatul islamiyah. Wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di negara yang tidak menggunakan asas syariat Islam, ayyubdhilu juhdahum wa ma yastati'unahu fil hukmi bisyariatil islamiyah, untuk berjuang semampunya dalam menerapkan hukum syariat Islam. Wa ayyakumu bitakatufi yadan wahidatan fi musada'atil hizbi alladhi yu'rafu minhu annahu sayahkumu bisyariati al-islamiyah. Dan mereka harus menyatukan suara untuk membantu partai yang dikenal akan menghasung syariat Islam. Amma musa'adatu man yunadi bi'adami tatbiki syariatil islamiyah fahadha la yajuz. Adapun membantu partai yang nanti akan menerapkan hukum selain Islam, maka ini enggak boleh. Bal yu'addi bi sahibihi ilal kufri, bahkan bisa jadi pelakunya sampai mengarah kepada keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Nah, kemudian disebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah Al-Maidah ayat 49 dan 50. Wa anihkum bainakum bima anzalallah, dan tetapkanlah hukum di antara mereka bima anzalallah, dengan hukum yang Allah turunkan, wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka. Baik. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa Lajnah Daimah mengisyaratkan kita memilih mana yang lebih maslahat. Hukumnya diperbolehkan dalam hal ini. Bahkan kalau kita menggunakan fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau sampai pada pernyataan tingkatannya apa? Wajib. Jika diketahui bahwa di antara pilihan itu ada yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin dan ada yang bisa membahayakan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam.